Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Sri Wulandari. Apa kabar semua teman-teman pembelajar Bimba A I U E O di seluruh Nusantara? Tetap semangat dan terus belajar. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan tugas pertama dari magang motivator gelombang 9. Pertama, ini kita akan membahas tentang fun learning, yaitu yang pertama, apa pengertian fun learning? Suatu proses yang menyenangkan, 100% menyenangkan untuk anak. Mengapa proses belajar harus fun learning? Karena kita Bimba, kita selalu menggunakan paradigma Bimba dalam membimbakan anak-anak. Apa tujuan fun learning? Untuk menumbuhkan minat membaca dan minat belajar kepada anak. Apa hukum fun learning di Bimba? Hukum fun learning di Bimba, hukumnya wajib mutlak, wajib 100% menyenangkan. Siapa yang harus merasakan fun learning? Dan sebutkan alasannya. Yang wajib merasakan fun learning adalah anak-anak. Kenapa? Agar anak-anak tumbuh minat membaca dan minat belajarnya, agar anak mau mengulang, agar anak mempunyai karakter pembelajar sepanjang hayat, anak ceria, anak semangat, dan anak selalu mau datang bermain sambil belajar di Bimba. Siapa yang harus menciptakan fun learning? Dan sebutkan alasannya. Yang harus menciptakan fun learning adalah motivator relawan Bimba A I U E O. Kita sebagai orang dewasa harus menciptakan fun learning agar anak tumbuh minat membaca dan minat belajarnya, agar kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan, agar anak antusias, agar anak semangat, agar anak mandiri tumbuh minat membaca dan minat belajarnya sejak usia dini. Dan pastinya anak akan cinta belajar. Bagaimana cara menciptakan fun learning? Menciptakan fun learning yaitu dengan small step system dan individual system. Bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Untuk melihat fun learning, yaitu kita harus melihat afeksinya, kita melihat ekspresi anak, apakah anak ceria, antusias, mau mengulang, mau bermain sambil belajar. Nah, kalau anak sudah ceria, semangat, antusias, mandiri, berarti anak sudah tercapai fun learningnya. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Kalau proses belajar menyenangkan, pastinya anak akan senang belajar, ceria, semangat, mandiri. Terus anak akan meningkatnya minat kemampuan dalam membaca dan minat belajarnya. Dan tentunya anak akan cinta belajar. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Nah, dampaknya kalau tidak menyenangkan, tidak fun learning, tentunya belajar ini menjadi beban. Anak merasa dipaksa, anak tidak suka belajar, lebih milih main game. Anak tidak akan meningkat kemampuan minat membaca dan minat belajarnya, dan anak akan benci belajar. Untuk pertanyaan kedua, yaitu mengenai small step system. Apa pengertian dari small step system? Suatu proses secara bertahap dengan melihat afeksi, yaitu harus mengetahui kemauan dan kemampuan anak. Mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap? Agar karena untuk fun learning, yaitu kita harus small step system. Bagaimana mau fun learning kalau kita tidak small step system? Apa tujuan small step system? Tujuan small step system adalah agar kegiatan bermain sambil belajar ini menjadi menyenangkan.
Bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar secara small self system? Yaitu kita harus mengetahui masing-masing anak agar kita dapat membimbakan sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak, dapat memberikan permainan sesuai dengan kemampuan dan kemampuan anak, yaitu bermain sambil belajar, kegiatan bermain sambil belajar. Kita harus mengetahui karakter anak, kita harus memasuki dunia anak, kita harus mengetahui kesukaan anak kita harus mengetahuinya, yaitu minimal 3. Dan kita harus satu langkah di depan anak agar kita dapat mengambil solusinya. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar small self system? Dampaknya tentunya pasti belajar ini akan menyenangkan, anak ceria, semangat, antusias, anak diberikan sesuai kurikulumnya, sesuai kemampuan dan kemampuan anak, sehingga anak akan cinta belajar. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small self system? Pasti tidak akan menyenangkan. Anak dipaksa untuk belajar, anak akan benci belajar, anak tidak mandiri, anak tidak ceria, tidak semangat. Dan tentunya anak lebih senang bermain yang tidak ada kurikulumnya, tidak ada tahapannya. Seperti itu. Teman-teman, sekian tugas pertama hari ini. Semoga kita selalu menjadi orang yang mau belajar, cinta belajar, agar kita menjadi pembelajar sepanjang hayat. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.